Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kembali ke pembahasan kita dari kitab fikih Al-Fiqhul Muyassar ala Dhai'il Kitab was Sunnah. Fikih yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita pada pertemuan ketujuh ya, dan kita masih dalam pembahasan kitab haji. Dan sekarang kita melangkah ke bab yang kelima dalam haji ini ya, tempat-tempat yang disyariatkan untuk diziarahi di Madinah. Jadi karena memang semua ritual haji itu berada di sekitaran kota Makkah dan sangat dianjurkan bagi kita untuk yang berangkat ke sana haji ataupun umrah untuk menziarahi beberapa tempat di kota Nabi, kota Madinah Al-Munawwarah, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar kita semua dimudahkan untuk melaksanakan haji dan juga umrah. Ya, dalam bab ini ada beberapa bagian. Bagian pertama kita akan membahas tentang ziarah ke Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muallif mengatakan ya, disunnahkan ziarah ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melakukan perjalanan safar ke sana pada waktu kapanpun dari hari-hari dalam setahun ya. Karena memang ada 3 masjid yang memang boleh diniatkan bagi kita untuk safar ke sana. Selain masjid yang 3 maka tidak boleh diniatkan safar ibadah, tidak boleh. Itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Aqsa. Kapan saja kita mau ziarah ke masjid itu, karena memang ada keutamaannya seperti itu. Tiap tahun jika kita mampu. Kemudian ya, di sini muallif mengatakan ziarah ke Masjid Nabi ya, tidak ada waktu khusus. Ya, tidak ada waktu khusus. Kapan kita sanggup, alhamdulillah ya. Ya, dan di sini disebutkan dan tidak berhubungan ya dengan ibadah haji. Seperti yang kita katakan tadi. Ritual haji itu di sekitar kota Makkah ya. Dan juga dalam kota Makkah. Bukan termasuk syarat haji dan wajib haji. Namun bagi siapa yang datang untuk menunaikan ibadah haji, patut ya baginya untuk mengunjungi Masjid Nabi Muhammad SAW, baik sebelum berangkat haji ataupun sesudah melaksanakan haji. Ya. Seandainya di sini disebutkan, seandainya para jamaah haji melalui Masjid Nabi SAW dan salat di dalamnya, ya, niscaya hal ini ya lebih mudah bagi mereka dan lebih memperbesar pahala mereka, dan niscaya mereka menyatukan 2 kebaikan. Ya, menyatukan 2 kebaikan, yaitu menunaikan kewajiban haji dan mengunjungi Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan seperti yang kita katakan tadi, di sini muallif juga menuliskan ya, apa dalil secara syariat yang memerintahkan kita untuk menziarahi Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis ya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Al-Imam Bukhari nomor 1189 dan Imam Muslim nomor 1397. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddur rihal ya illa ila 3 masajid. Al-Masjidil Haram wa Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa." Kita katakan tadi tidak boleh ya dilakukan perjalanan, maksudnya perjalanan dengan niat ibadah ya, kecuali kepada 3 masjid. Maksudnya dia berziarah untuk niat ibadah untuk masjid tertentu, maka tidak dinilai ibadah kecuali yang 3 masjid ini. Adapun perjalanan untuk wisata dan jalan-jalan itu maka tidak masalah ya. Dan meniatkan ibadah maka tidak benar, karena tidak boleh kita mempersiapkan bekal kecuali untuk 3 masjid ini saja, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa dan juga Masjid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari
dan juga Imam Muslim. Al-Imam Bukhari meriwayatkan pada hadis nomor 100, maksudnya 1190, dan Imam Muslim nomor 1394. Rasulullah mengatakan, salatun ya fi masjidi hada khairun min alfi salatin fi ma siwah. Ya. Salat di masjidku ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih baik, ya, lebih baik daripada 1000 salat di masjid selainnya. Maksudnya selain Masjid Nabawi, illal Masjidil Haram, kecuali Masjidil Haram, ya. Jadi kita satu solat di Masjid Nabawi, solat zuhur umpamanya, maka butuh bagi seseorang 1000 kali solat, ya, di kampungnya atau di masjid-masjid kita di Indonesia, baru menyamai satu solat zuhur orang yang solat di Masjid Nabawi. Allahu a'lam, Allahu akbar. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan bagi kita untuk menziarahi Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam dan juga solat di dalamnya. Dan di sini muallif mengatakan, ya, hadis-hadis ini menunjukkan disyariatkannya ziarah ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk solat di dalamnya, ya, karena keutamaan dan pahala yang didapat berlipat ganda. Jelas 1000 kali lipat. 1000 bukanlah jumlah yang sedikit, ya. Hadis-hadis ini juga menunjukkan haramnya melakukan perjalanan jauh ke selain 3 masjid tersebut untuk tujuan ibadah. Ini yang kita katakan tadi. Maka itu haram, ya. Sehingga tidak disyariatkan ziarah dan safar ke tempat manapun di penjuru bumi ini kecuali ke 3 masjid ini. Maka tidak disyariatkan bagi kita safar untuk niat ibadah, ya. Untuk mengunjungi masjid fulan dengan niat ibadah. Tidak dibolehkan. Adapun untuk niat jalan-jalan dan sebagainya, maka itu dibolehkan. Namun dengan niat ibadah, mempersiapkan bekal untuk itu, maka tidak boleh kecuali ke 3 masjid itu saja. Kemudian, ya, kita akan membahas di sini bagaimana tata cara ziarah. Bila musafir telah tiba di masjid, maksudnya Masjid Nabawi yang kita katakan tadi, maka dia dianjurkan mendahulukan kaki kanannya saat masuk masjid, mengucapkan doa yang disyariatkan saat masuk masjid, seperti yang kita ketahui, ya, doa masuk masjid, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Boleh kita tambah a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma iftah li abwaba rahmatik, ya. Kita baca doa itu. Dan tidak ada zikir khusus untuk masuk masjid Nabi. Tidak ada zikir khusus. Masuk masjid zikirnya semua sama. Tidak ada zikir khusus. Kemudian sesudahnya melakukan solat 2 rakaat di bagian manapun dari masjid. Seperti adab masuk masjid, solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Bila dia melakukannya di Raudhah, ya, Raudhah jelas, ya, di Madinah. Dan orang-orang yang sudah pernah ke sana akan mengetahui mana persis tempat Raudhah itu. Maka ia lebih utama, ya, lebih utama dia solat di sana. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ma baina baiti wa mimbari Raudhah min riyadil jannah. Ya, insyaallah, ya, jelas di sini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara rumahku. Kita ketahui rumah Rasulullah itu dahulu menempel dengan Masjid Nabawi. Maka dia katakan, di antara rumahku dengan mimbarku, Rasulullah memiliki mimbar, ada Raudhah, ya. Ya, Raudhah dari, maksudnya kebun, Raudhah dari kebun-kebun surga. Masya Allah. Jadi semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat di Raudhah dan kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, barang siapa berkunjung ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia patut menjaga, ya, pelaksanaan salat 5 waktu di sana, memperbanyak zikir, doa dan salat sunnah di Raudhah yang mulia dalam rangka mencari pahala dan ganjaran yang besar. Ya, kesempatan, ya, bagi orang yang bisa ke Masjid Nabawi solat 5 waktu dia jaga, solat sunnah, solat malam dan sebagainya. Dan terkhusus ketika dia melaksanakan solat itu, solat sunnah umpamanya di Raudhah, itu afdal, ya, dan sangat baik bagi dia dan juga sangat baik untuk keimanan dan juga ketakwaannya.
Adapun untuk solat fardu, maka lebih utama bagi pengunjung dan selainnya adalah maju ke depan dan berantusias untuk mendapatkan saf awal yang dianjurkan sebisa mungkin. Karena saf awal lebih diutamakan daripada raudhah. Ya. Ya, tentu saf awal yang lebih utama ketika dalam keadaan solat. Namun ketika kita melaksanakan solat sunnah, maka lebih afdal kita lakukan di raudhah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama yang kita ziarah ya, Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bagian kedua, ziarah ya ke kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bila seorang muslim mengunjungi Masjid Nabi ya, Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan untuk mengunjungi juga kuburan Nabi ya, dan kuburan dua sahabat beliau, Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab. Karena ia adalah amalan pengikut dalam ziarah Nabi ya, dan ziarah ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah sasaran utama ya. Maksudnya yang utama memang kita menziarahi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menziarahi kuburan kedua sahabatnya ya. Karena itu dalam satu paket ya kita katakan, karena memang berdekatan dan bersampingan seperti itu. Jadi kita menziarahi kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ziarah yang disyariatkan. Inilah yang disyariatkan ya bagi kita. Dan tidak disyariatkan melakukan perjalanan kepadanya, bahkan terjadi ijma' para ulama ya, bahwa melakukan safar untuk ziarah ke kubur para nabi ya, orang-orang soleh dan tempat-tempat lainnya selain ketiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa adalah haram. Maka diharamkan. Ya, jika diniatkan itu dengan niat ibadah dan mempersiapkan bekal ya. Seperti itu. Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa sudah jelaskan tadi ya. 3 masjid itu. Kemudian barang siapa melakukannya, maka dia berbuat maksiat dengan niatnya dan berbuat dosa dengan tujuannya. Nah, jelas ya. Dia berniat ibadah mengunjungi masjid tertentu umpamanya dan mempersiapkan bekal karena menganggap itu memiliki keutamaan, maka itu tidak benar. Mengunjungi kuburan orang-orang tertentu umpamanya karena menganggap itu adalah suatu ibadah dan memiliki keutamaan, tidak. Ziarah kubur dibolehkan ziarah kubur ya, namun mempersiapkan bekal ya, menziarahi, mengunjungi itu dengan niat ibadah dan meyakini mereka itu memiliki keutamaan khusus, maka tidak benar ya. Ya, tidak benar. Di sini muallif mengatakan untuk tata cara ziarah ya, tata ziarah berziarah berdiri menghadap kubur Nabi ya, menghadap kubur Nabi dengan sopan, merendahkan suara, tidak mengangkat suara, dan mengucapkan salam ya dengan mengatakan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya terlimpah kepadamu hai Rasulullah. Dan ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, "Ma min ahadin ya yusallim alayya illa raddallah ya alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Artinya, tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam kepadaku, kata Rasulullah, melainkan pasti Allah mengembalikan ruhku kepadaku sehingga aku menjawab salam kepadanya. Masya Allah ya. Kita bersalam menziarahi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila peziarah mengucapkan ya, dan ada ucapan yang sangat dianjurkan juga seperti yang ditulis muallif di sini, "Assalamu alayka ya khiratallah min khalqih, ashhadu annaka qad ballaghta ar-risalah wa addaital amanah wa nasahtal ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadih. Allahumma atihil wasilata wal fadilah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtah. Allahumma jazih ya. Allahumma jazih an ummatihi khairal jaza." Maka itu baik ya. Artinya mungkin para peserta Akademi Nur bisa dibaca nanti pada file yang dikirim oleh penanggung jawab. Kemudian ya, mengucapkan salam kepada Abu Bakar dan Umar ketika kita sudah menyelesaikan
ziarah ke kuburan Rasulullah, maka kita juga bersalam kepada Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu anhuma ya, dan memohon rahmat kepada Allah bagi keduanya ya, berdasarkan asar yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana idza sallama ala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahibai ya la yazid ala qawlihi assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakar, assalamu alayka ya Abatah, thumma yansarif. Artinya bahwa dia apabila mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua orang sahabatnya ya, maka dia tidak menambahkan, maksudnya tidak menambah lebih ya, dari mengucapkan semoga keselamatan terlimpah kepadamu wahai Rasulullah, dan semoga keselamatan terlimpah kepadamu wahai Abu Bakar, semoga keselamatan terlimpah kepadamu wahai bapakku ya, karena memang Abdullah bin Umar ya, bapaknya siapa? Umar bin Khattab. Kemudian dia pergi. Itu saja. Dia mengucapkan assalamualaikum. Tidak lebih dari itu ya. Di sini diharamkan ya bagi peziarah dan juga yang lainnya mengusap kamar. Mengusap kamar dan tembok yang mengelilingi kuburan Nabi dan juga kedua sahabatnya. Itu dilarang. Tidak ada kelebihan untuk itu. Menciumnya, melakukan tawaf padanya, menghadap ke sana saat berdoa atau memohon pemenuhan hajat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa kemudahan dari kesulitan ya, kesembuhan dari penyakit dan permintaan yang lain, karena semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh diminta kecuali kepadanya. Jadi yang kita lakukan itu saja, menziarahi kubur Rasulullah, mengucapkan salam. Ya. Selebih itu tidak mengusap, tidak meminta agar kita disembuhkan kepada Rasulullah dan juga kepada kedua sahabatnya, karena mereka sudah meninggal dunia. Dan permintaan ini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutunya dalam hal ini. Kemudian ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kubur dua sahabat beliau bukanlah wajib. Ini kita garis bawahi, tidak wajib. Dan bukan pula syarat pada ibadah haji. Kalau tidak mengunjungi kuburan Rasulullah dan kuburan kedua sahabatnya, maka hajinya tidak sah. Ini tidak benar, ya. Tidak benar. Sebagaimana yang diprasangka oleh sebagian orang ya. Sebagian orang mereka mempersangka dari kalangan orang-orang awam. Akan tetapi ziarah kubur Nabi dianjurkan bagi orang-orang yang berziarah ke Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ziarah kubur itu sama sekali tidak memiliki hubungan dengan manasik haji. Tidak ada hubungannya dengan manasik haji. Ya. Hadis-hadis yang ada mengenai ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan dalil oleh orang-orang yang menetapkan disyariatkannya melakukan perjalanan jauh ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwa ziarah kubur beliau termasuk penyempurnaan haji. Maka ia adalah hadis-hadis yang gugur, ya, tidak berdasar, ya, bisa jadi dhaif atau maudhu', maksudnya palsu, seperti hadis ya yang dikatakan oleh orang-orang, man hajja wa lam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji namun tidak menziarahiku, maka sungguh dia telah bersikap kasar, acuh terhadapku. Ini adalah hadis yang maudhu', ya. Ya, hadis yang maudhu', hadis palsu. Ya, tidak ada hubungan haji dengan ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun menziarahi kubur beliau sangat dianjurkan. Ya, namun itu tidak termasuk dari syarat-syarat haji ataupun umrah. Ya, kemudian ada juga hadis yang mengatakan ya, menurut mereka, padahal ini bukanlah sebuah hadis. Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Ya, barang siapa mengunjungi kuburku, maka dia wajib mendapatkan syafaatku. Ya, maka ini juga bukanlah sebuah hadis, bahkan ini adalah hadis mungkar. Ya, hadis yang mungkar, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Kemudian ya, di sini muallif mengatakan, dan masih banyak lagi ya hadis-hadis yang dhaif bahkan palsu yang mengatakan memiliki keutamaan khusus seperti itu. Namun tidak ada satupun dari riwayat tersebut yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian ulama memastikan bahwa semua hanyalah hadis-hadis maudhu', hadis palsu. Ya, hadis palsu. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Jadi menziarahi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ulangi, tidak ada hubungannya dengan ritual haji dan juga ritual umrah. Ya, tidak ada hubungannya. Kalaupun seorang melaksanakan haji atau umrah dan dia tidak mengunjungi Masjid Nabawi dan juga tidak berziarah ke kuburan Rasulullah, maka umrah dan juga hajinya sah jika memang semua syarat dan juga rukunnya telah terpenuhi, ya, dan juga wajib-wajibnya. Karena banyak orang berprasangka tidak sempurna haji seseorang atau umrah seseorang jika dia tidak ziarah dan juga tidak mengunjungi Masjid Nabawi. Ini adalah pemahaman yang keliru dan juga pemahaman yang salah. Baiklah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kesempatan kali ini kita hanya membahas ya 2 tempat yang disyariatkan bagi kita untuk menziarahinya di kota Madinah. Yang pertama adalah menziarahi Masjid Nabawi karena memang memiliki keutamaan. Solat di situ lebih utama, ya, 100 maksudnya 1000 kali lipat dibanding solat di masjid-masjid lain kecuali Masjidil Haram. Ya. Dan juga yang kedua tadi, kita sangat dianjurkan untuk menziarahi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kuburan 2 sahabatnya Abu Bakar dan juga Umar, dan hanya menziarahi saja tanpa melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan seperti mengusap-ngusap dinding kuburan Rasulullah ataupun meminta kepada Rasulullah agar disembuhkan dari penyakit atau diberikan kemudahan dalam hidup. Itu tidak boleh. Itu adalah suatu kesyirikan. Dalam hal seperti ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala dekat dengan kita. Rasulullah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, wahai Muhammad, jika hambaku bertanya kepadamu, ya, tentangku, ya, anni, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni, ya, maka katakanlah inni qarib, kata Allah. Allah itu dekat, kita minta langsung kepada Allah. Tidak boleh kita meminta kepada makhluk. Ya. Secara khusus jika memang itu adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita minta maka itu suatu kesyirikan. Minta agar disembuhkan. Menyembuhkan hanya Allah. Memberi rezeki hanya Allah. Berikan kemudahan dari kesulitan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita capek-capek ibadah haji dan umrah, kemudian kita melakukan kesyirikan, melakukan ibadah yang sangat Allah, maksudnya melakukan hal-hal yang sangat Allah Subhanahu wa taala tidak sukai, yaitu suatu kesyirikan. Baiklah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.